Kita berjumpa lagi dalam topik menulis proposal penelitian atau skripsi ataupun artikel konferen atau jurnal tanpa menjiplak. Ya. Jadi kata kuncinya adalah tanpa menjiplak karena selama ini banyak sekali yang melakukan penjiplakan sehingga membahayakan dosen pembimbing karena nanti akan dipermasalahkan, ya, kampusnya juga ditegur, ya, macam-macam, ya. Jadi kita tanpa menjiplak, ingat ya. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama, ya. Oke. Nah, kita harus membuat judul nih, ya, judul proposal skripsi. Nah, ingat judul itu idealnya adalah menggunakan dua baris ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Judul itu isinya masalah, masalahnya apa, diselesaikan menggunakan solusi apa. Nah, itu salah satu, ya. Kemudian yang kedua, menawarkan solusi yang lebih baik melalui misalnya perbandingan solusi. Solusi A lawan solusi B. Nah, jadi ya, banyak lagi judul-judul yang lain, tapi ini contoh yang mudah saja seperti ini, ya. Nah, kemudian bagaimana bisa dapat judul? Kita mulai dari pengamatan dulu, ya. Mulai dengan pengamatan, ya. Fenomena apa yang terjadi? Ada kejadian apa sih yang harus diberi solusi, ya? Kemudian kalau solusi sudah ada, apa yang bisa diperbaiki? Apakah solusinya bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga hasilnya lebih baik lagi? Nah, itu dulu yang dipikir, ya. Nah, kemudian kita harus melakukan pengamatan. Ya, ini contoh, ya. Contoh di sini ada, ya, di pasar, ya, jualan buah, ya. Ini ada jeruk, ada apel, ada semacam-macam lah, ada tomat gitu, ya. Ini ada buah apa lagi di belakang yang nggak jelas gitu. Nah, kita coba renung-renung dulu, ya, melihat tumpukan buah di kios jualan atau di mart itu, ya. Nah, kita pikir bagaimana cara mempercepat buah itu terjual, ya. Ini bagaimana nih mempercepat buahnya terjual. Nah, berarti kan gimana ya, bantu penjualan, ya. Bantu penjualan bisa berarti pakai e-commerce misalnya, kalau ini orang komputer gitu, ya, dibikin gitu. Kita bikin dulu apa aplikasinya gitu, ya. Kemudian bagaimana mencegah pembusukan? Ya, mungkin untuk orang yang dari prodi biologi, pemrosesan pangan dan lain-lain gitu. Lalu ada masalah apa lagi dengan buah? Bagaimana mendeteksi kerusakan buah? Nah, ini bisa pakai pengolahan citra, ya, orang komputer gitu. Kemudian bagaimana bisa membuat buahnya segar lebih lama, gitu, ya. Nah, ini bisa ini orang komputer dengan elektro juga bisa, ya. Mungkin bisa apa ya idenya, refrigerator yang tidak makan daya gitu, ya, misal. Atau untuk orang produksi desain kreatif, diversifikasi produk buah. Jadi buah ini bisa dibikin manisan, asinan, bubuk dan lain-lain gitu, ya. Atau orang apa multimedia, ya, komputer, gimana merancang kemasan desainnya, ya. Desain kemasan yang baik gitu, ya. Kemudian orang elektro dan komputer bisa gimana kita pantau ini lalat buah biar nggak mendekat, atau bagaimana kita cegah pakai gelombang elektromagnetik misalnya, ya, gitu, dan berbagai-bagai solusi yang lain gitu, ya. Intinya memberi solusi, ya. Jadi lihat dulu fenomena apa sih gitu yang mau dikerjakan gitu, ya. Nah, kemudian untuk bisa dapat mengoprek atau meneliti fenomena itu, kita harus punya
data, ya. Nah, di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Ya. Nah, data primer ini contoh kebetulan tentang citra misalnya ya, pengolahan citra. Nah, kita bisa manfaatkan handphone kita ya. Nah, ini di dua foto yang sebelah kiri ini pohon buah pepaya. Ini saya foto sendiri di kebun ya. Ini ada pepaya yang rusak. Ini saya foto dari berbagai posisi ya. Jadi dari satu buah saja kita bisa dapat berbagai citra posisi buah yang rusak gitu ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini buah yang sehat, yang baik gitu ya. Ya saya foto dari berbagai sisi sehingga dapat sangat banyak gambarnya padahal hanya dua buah gitu. Nah, kenapa harus banyak? Karena komputer dalam hal ini pengolahan citra semakin banyak datanya ya semakin bagus dia memprediksi. Nah, ini kalau Anda rajin mau memfoto. Jadi nggak bisa enak-enakan saja ya, harus ada usaha, harus susah ya, harus capek gitu. Nggak bisa enak-enakan gitu, apalagi ngejiplak ambil aja jurnalnya punyanya si A, si B, si C di internet itu terus ubah datanya ada 7 tabel diganti, nggak boleh gitu ya. Harus berusaha. Lalu gimana biar bisa dapat, aduh kalau puluhan ribu gambar kan susah Pak. Oke ya sudah. Nah, kita pakai ini video kemarin kan sudah saya tampilkan tentang Twitter ya. Nah, ini barusan ini saya coba ini. Saya masukin kata potensi ikan di Nusa Tenggara, ya, iseng aja masukkan. Ternyata dalam 5 menit saya dapat 44.000 sekian tweet, ya. Nah, ini untuk jadi dokter juga udah bisa ini, apalagi cuma buat jadi sarjana gitu ya. Tinggal gimana kita menganalisis nanti gitu ya. Jadi mudah itu mengumpulkan data asal kalian rajin. Kalau malas terus nyontek ya susah gitu. Akhirnya kecoret-coret, nggak lulus-lulus gitu ya. Sebenarnya sangat mudah ini dunia ilmu komputer ini bikin skripsinya itu sehari jadi kasarnya itu gitu. Yang penting datanya ada dan internet menyediakan sekian banyak jutaan ya, jutaan data itu. Ini contoh ya. Kita dapat 42.000 tweet mulai dari ikan koi. Ini kata kuncinya potensi ikan dan Nusa Tenggara. Nah, ini mulai dari 0 sampai 44.163 ini sudah ada macam-macam. Ini saya geser aja sampai ke yang terakhir nih, mulai dari ikan koi sampai ini hari lahir Pancasila kemarin itu ya. Ada ya. Tentunya tidak semua, nanti kan diseleksi ya, diseleksi trennya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contohnya bahwa ngumpulin data itu nggak susah, apalagi di zaman internet ini gitu ya. Bisa juga pakai kuesioner, kalau kuesioner pakai Google Form bisa ya. Nah, kemudian data sekunder, tadi data primer, ini data sekunder ya. Nah, data sekunder itu adalah data peneliti lain dan mereka sudah kumpulkan, sudah dipublikasi ya. Lalu kita mau coba lagi gitu ya. Mungkin ada teknik pengolahan data yang baru yang kita bisa terapkan di data peneliti lain itu ya. Nah, dari mana sumber data sekunder itu? Ya dari internet ya. Ini contohnya dari IEEE Dataport. Kemudian ada kotak search, saya cari wine ya, anggur. Nah, ini maka muncul foto anggur misalnya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian misal angka-angka ya, angka-angka keasaman anggur berjenis-jenis gitu ya. Kita nggak perlu repot mengukur pakai alat ukur keasaman anggur dan kadar gula dan macam-macam. Kita cuma ambil aja datanya terus diolah lagi. Atau kita butuh citra ikan misalnya gitu ya. Nah, ini dari Kaggle. Dataset large scale fish dataset ya. Nah, kita lihat di situ macam-macam data ikannya, nanti mau dikelompokkan atau mau diolah gimana gitu ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama cara gimana biar bisa memberikan sumbangsih, bisa menciptakan, menyumbangkan kontribusi untuk dunia pendidikan gitu ya.
Jadi saya ulangi, fenomena kita mau ngapain sih gitu. Nah, habis itu bikin data ya, kumpulin data dulu ya, foto ya. Jangan cuman mejeng aja di Instagram terus itu handphonenya dipakai gitu ya, pakai untuk kumpulin data. Misalnya orang Kupang makan meting, ngerti makan meting nggak ya? Itu turun ke laut terus cari ikan gitu. Nah itu Anda bisa foto itu berbagai jenis kepiting di pantai Pasir Panjang itu bisa difoto. Ya selama sebelum lulus ini ya masih 2 tahun ini ya tiap kali air surut itu ya ke pantai lihat oh ada kepiting baru difoto dikumpulin nanti klasifikasi ekosistem pantai kan keren gitu ya toh padahal data ada di depan hidung gitu ya kemudian data sekunder ya ini punyanya orang lain nah kita sudah punya data primer dan atau data sekunder lalu kita ngapain nah ini coba contoh ya contoh saya kumpulkan data buah naga ya hasil dari foto sendiri dan ambil juga dari data orang lain gitu ya. Nah, dari data buah naga ini mau diapakan gitu ya, mau diapakan. Nah, jadi lupakan dulu judulnya. Seperti video sebelumnya yang jadi jurnal itu coba lihat di alat bantu. Misalnya kita pakai Orange Data Mining. Ya, kita olah dulu itu dataset primer atau sekunder kita karena paling cuma 1 jam ya ngolah-ngolah itu setelah itu udah jadi itu eksperimen kita udah nah, nanti yang penting adalah gimana kita menceritakan ya jadi kita coba dulu ya, kumpulin data dulu tanpa data omong kosong kamu mau bikin skripsi gitu ya kamu kumpul data dulu masih ada 1 semester ke depan ini kumpul data dulu judulnya belakangan kita kerjakan eksperimennya ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke ya. Nah, ini saya sudah kasih judul ya, saya sudah kasih judul karena sebelumnya udah nyoba-nyoba dulu sejam yang lalu. Nah, sekarang kita udah punya itu tuh data buah naga tuh ya. Kita udah punya data buah naga ini ada 41 citra dibagi dalam 4 kategori ya. Nah, kita coba dulu ya. Ini teknologi embedded-nya Inception versi 3. Kemudian kita siapkan tes dan skor. Nah, di sini pakai yang paling rendah ya. Number of fault-nya 2 saja. Di sini juga. Ini number of fault-nya 2 saja. Kemudian kita ambil 2 pengklasifikasi ya. Kita ambil 2 pengklasifikasi, misalnya ini KNN dan SVM. Kita pilih sigmoid misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada PCA. PCA ini Principal Component Analysis ya untuk membantu meningkatkan akurasi pengklasifikasi. Nah, sebelum lanjut ke sini, kita kan ngambil buah naga. Nah, kita harus cek dulu itu buah naga itu sudah ditulis nggak sama orang lain, gitu ya. Kita harus cek dulu. Nah, untuk itu kita coba cek ya. Ini ya. Nah, di sini ada data set sekunder ya. Data set sekunder ini yang saya cari tadi wine ya, udah ketemu wine. Kemudian ini data wine-nya. Lalu ini saya coba cari dataset yang lain ya. Nah, ini tadi dataset ikan itu ya. Nah, ini ada 3 giga. Kemudian ini ada Twitter tadi tentang kelautan. Di sini saya kasih perikanan Timor. Jadi cari dulu di Twitter ya. Cari dulu di Twitter. Lalu ini ada saya coba iseng aja kerapu NTT gitu ya. Nah, kemudian nah ini buah naga ya. Buah naga itu bahasa Latinnya Hylocerus polyrrhizus ya, dataset.
Ini buah naga, ini datasetnya juga cukup banyak ya. Nah, kemudian sudah pernah adakah orang yang menulis itu? Sudah ya. Nah, di sini nyari-nyari ketemu ya. Pembelajaran mesin dalam pertanian ya, ilmu pertanian ya. Nah, sudah dipublikasikan di IEEE Conference. Nah, kebetulan ini artikelnya bisa di-download. Jadi kita bisa baca ya. Kita bisa baca. Berarti sudah ada satu nih. Si siapa ini? Markus Bohlen dan Wawan Sujarwo. Ya. Mereka udah nulis itu. Nah, kita cari lagi. Ada nggak yang sudah nulis tentang buah naga? Coba cari. Ternyata ada. Ya. Kebetulan saya yang nulis ya. Nah, kita lihat di sini. Perbandingan pengklasifikasi neural network dan random forest untuk mendeteksi penyakit buah naga. Jadi sudah ada 2 oknum yang menulis tentang buah naga. Nah, kita akan menjadi oknum ketiga gitu ya. Jadi kita harus berdasarkan peneliti yang sebelumnya. Jadi peneliti pertama yang sudah meneliti itu adalah si apa tadi ini namanya? Namanya siapa tadi ini? Jadi lupa saya. Oh, ini ya, Markus Bohlen dan Wawan Sujarwo. Ya, Markus dan Wawan itu tahun 2020. Ya, mereka sudah meneliti tahun 2020. Lalu ternyata di tahun 2021 ya, si Adri Gabriel Soai juga sudah kerjakan itu buah naga. Terus bedanya apa? Ini kan duplikasi, tidak duplikasi ya. Kita coba baca si Markus Bohlen itu bikin apa sih? Ya. Mereka bikin apa ya? Ini kita baca abstraknya ya. Kami mendeskripsikan kesempatan baru yang menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Nah, terus untuk apa? Ya, untuk bidang pertanian, ya, khususnya mendeskripsikan pendekatan baru untuk mendokumentasi. Nah, jadi intinya di Markus ini dokumentasi, dokumentasi, ngumpulin aja, gitu ya, ngumpulin aja. Nah, ini artikelnya nanti tinggal dibaca sendiri, ya. Oh, jadi dia punya database nih. Nah, lalu si peneliti kedua ngapain, gitu ya? Baca abstraknya. Peneliti kedua mengukur kinerja dari beberapa pengklasifikasi untuk memodelkan proses berdasarkan dataset. Nah, hasilnya 2 pengklasifikasi itu tersebar antara kemampuannya 70% sampai 82,9% untuk kedua pengklasifikasi. Oh, jadi peneliti pertama di Bali si Markus Bohlen itu hanya mendokumentasi. Peneliti kedua dari Kupang, ini senior kalian, Anita Jacqueline Lado bersama kami dosen-dosen, membandingkan pengklasifikasi ya. Nah, jadi kita kembali ke slideshow, mana slideshow? Ya, di sini ya. Di mana tadi? Nah, ini judulnya ini ya. Ya, ada 2 nih. Satu, masalah diselesaikan menggunakan solusi. Jadi masalahnya apa? Belum ada dokumentasi buah. Ngakunya gitu. Solusinya apa? Dia pakai kecerdasan buatan. Ya. Nah, kemudian ini penulis pertama. Nah, penulis kedua solusinya menawarkan solusi yang lebih baik. Ya. Ini ada dua perbandingan ya. A sama B atau neural network sama random forest. Oke. Nah, kita kan belum tahu nih mau ngapain. Tapi kita sudah punya data, ya. Jadi ya, kita siapkan, ya. Kita belum tahu. Sama-sama pakai buah naga, ya.
Oke, kita impor. Kita impor data, kita dapat 41 ya. Cara ngumpulinnya ya silakan rajinlah, mau foto, mau ambil dari internet silakan ya. Kemudian datanya kita masukkan ke image embedding. Nah, ingat di sini sudah mulai masuk metode nih ya. Metode apa yang kamu lakukan ya? Dengarkan baik-baik ya. Pertama, metode 1, kumpulkan data. Oke, ya. Metode 1, kumpulkan data. Yang ini. Ini kan ngumpulin data nih masuk sini. Nah, lalu apa? Dibagi dalam 4 kelas. Itu ditulis itu di dalam bab 3 metode itu. Ya. Sehingga Anda nggak jiplak punyanya si A, si B gitu, jangan ya. Kacau ya. Lalu Anda melakukan image embedding. Image embedding, algoritma apa yang dipakai untuk image embedding? Algoritmanya adalah Inception versi 3. Apakah hanya algoritma itu? Enggak, algoritmanya ada banyak. Cuman yang paling bagus yang ini. Nanti silakan kalau mau pakai yang lain silakan. Tapi ini yang paling bagus untuk saat ini. Mungkin ada yang lain lagi nanti enggak tahu. Ada AlexNet, ada macam-macam lah gitu. Kemudian kita coba hubungkan. Ya. Oke, udah jadi image embedding. Terus apa bedanya? Nah, kamu jelaskan nanti di metode. Kenapa setelah diimpor image-nya harus di embedding? Nah, sekarang kita lihat. Kalau image-nya diimpor, ya, dia hanya menjadi kumpulan gambar seperti ini. Ya, cuman seperti ini. Tetapi si komputer butuh data yang lebih rigid, yaitu angka. Nah, maka kita lihat apa hasil dari image embedding. Ya, kita masukin ini data tabel. Nah, hasil dari image embedding adalah ya, hasil dari image embedding adalah komputer mengenerate sebuah tabel berisi 2048 kolom dengan 41 baris. Ya. Jadi ini kategori dari buah naga yang sakit dan yang sehat. Kemudian urutan fotonya, direktorinya, ukurannya. Lalu di sebelah kanan ini dari 0 sampai 248 itu adalah hasil perhitungan yang menggunakan Inception versi 3, database-nya Google Net, untuk merepresentasikan tiap-tiap gambar itu. Jadi sebuah objek sudah direpresentasikan menjadi 2048 identifikasi ini atau fitur ya. Nah, fitur itu apa ya? Contohnya manusia ya. Fiturnya itu tinggi badan, warna rambut, warna mata. Kira-kira begitu, ada 3 fitur. Nah, kita sudah bisa menebak, oh kalau tingginya sekian, rambutnya warna ini, kira-kira si Anu, kira-kira begitu. Jadi itulah maksudnya fitur di sini ya. 2048 fitur ini satu gambar buah naga itu bisa jadi 2048 fitur. Siapa yang ngerjakan? Inception Net versi 3 ya. Nah, kemudian kita siapkan pengklasifikasi, ada KNN sama SVM misalnya ya. Kita ambil pengklasifikasinya KNN, jarak antar neighbor-nya 1, metrik pengukurnya, metrik jaraknya Euclidean, bobotnya seragam ya, uniform. Lalu kita siapkan pengklasifikasi lain, ini pakai SVM, kita pakai fungsi kernelnya sigmoid. Nah, dengan ini variabel-variabelnya ya. Jadi ingat di metode pertama kumpulin gambar, kumpulin data, kemudian di embedding menggunakan algoritma Inception. Yang ketiga, siapkan classifier, siapkan pengklasifikasi dengan settingnya. Settingnya apa?
Ya, ini sudah 3 langkah ya. Kemudian kita akan melakukan tes dan skor. Ini langkah keempat di dalam metode ya. Jadi jangan menjiplak punya orang lain ya, kacau nanti. Nah, di sini di tes dan skor ini kita pakai yang paling rendah saja, number of fault 2 ya. Jadi kalau datanya 44 dibagi 2, 30. Jadi nanti 20 ya. 20 disiapkan untuk validasi, 20 untuk yang divalidasi. Nah, ini banyak, ini macam-macam nih, ada berapa volt ini. Kita mulai dari yang 2 dulu. Tujuannya apa? Supaya kita punya bahan untuk kontribusi, untuk kebaruan. Karena sudah 2 orang meneliti, 1 dokumentasi, 1 perbandingan pengklasifikasi. Nah, kita juga mau bikin perbandingan pengklasifikasi, tetapi apa perbedaan kita dengan peneliti sebelumnya? Nah, itu kita, disinilah eksperimen itu pentingnya. Nggak lama kok, cuma 1 jam. Kemudian, kita coba hubungkan, ini masuk ke tes dan skor, ya. Lalu kita tarik ini dari KNN ke sini, tek. Ini juga masukkan sini, tek. Oke, ya tunggu. Ya, komputernya mikir, selesai, kita lihat hasilnya. Ternyata KNN dapat 61%, SVM dapat 63%. Oke, kita tampilkan ke confusion matrix. Ya. Nah, di sini hasilnya untuk KNN, ya bisa dilihat ini diagonalnya 50% terdetek, 77, 50, 55, dan 71. Untuk SVM berapa? 45, 81, 50, dan 69. Itu ya. Nah, kemudian ini kan tampilannya proporsi yang didetek. Sekarang kita lihat berapa sih angkanya, number of instance. Dari KNN, dari total 10 buah naga, yang sehat dia ketemu 8. Yang sakit dia ketemu 2, tetapi harusnya apa? Harusnya dia masuk ke sini. Berarti ada 2 yang gagal diprediksi. Itu ya, itu bahasanya gitu. Jadi yang tepat diprediksi itu ada di diagonal ini. Nah, yang gagal diprediksi ada di sini, 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 ada di sini. Nah, itu nanti dijelaskan di bab 4 ya. Jadi kalian jangan menjiplak ya. Nah, kemudian perhatikan berapa langkah itu? 1 import image, 2 image embedding, 3 susun variabel, 4 tes dan skor, 5 hasil. Jadi di metode, di proposal, di metode itu kalian tulis 5 langkah itu. Bagaimana menceritakannya? Ceritakan yang kamu kerjakan, ngapain gitu. Nanti di situ ngapain, di situ ngapain, di situ ngapain. Nah, apakah sesederhana itu percobaan kita? Enggak ya. Kita tambahin 1 yang namanya PCA. Nah, PCA ini adalah suatu algoritma yang diberikan untuk preprocessing, pengolahan awal, memperbaiki data sebelum data itu masuk ke pengklasifikasi. Harapannya adalah hasilnya lebih baik. Itu harapannya. Nah, kita coba ya. Nah, ini dari sini image embedding masuk ke PCA ya. Kemudian dari PCA masukkan ke tes dan skor. Kita lihat belum ada kejadian apa-apa karena klasifikasinya belum ditentukan, algoritmanya belum ditentukan. Nah, sedangkan ini kan sudah siap nih 2 ya, KNN dan SVM. Nah, kita tarik garisnya ke sini. Tek, masuk. Tek, masuk. Tunggu 50%, selesai. Nah, sekarang kita bandingkan hasilnya. Ada 2 proses eksperimen, yang pertama langsung tanpa PCA, ini. Yang kedua dengan PCA. Pengklasifikasinya sama, KNN dan SVM. Kita lihat hasilnya. Yang pertama itu 61%, yang kedua SVM-nya 63%. Kemudian kita coba buka yang ini. Mirip ya.
nempel. Ini 61 juga 63. Nah, terus gimana dong? Kita kontribusinya apa? Nah, kita coba ya. Kita coba buka yang kedua ini ya. Karena PCA-nya ternyata tidak memberikan hasil apa-apa, nggak apa-apa, diceritakan saja gitu. Jadi penelitian itu tidak harus baik terus diceritakan, terus gagal juga tetap bisa diceritakan bahwa ternyata tidak ada pengaruh mau dikasih PCA atau enggak terhadap dua pengklasifikasi ini, nggak ada pengaruh. Kita coba bongkar bangkir, coba yang lain yaitu di tes dan skor. Kita coba naikkan ini number of fault-nya untuk cross validasinya, kita coba naikkan. Perhatikan di sini number of fault-nya 2, kita naikkan jadi 3. Ya. Kita tunggu. Nah, ternyata untuk KNN setelah number fault-nya dikasih naik 3, dia turun, bukan 61 tapi jadinya 56. Sedangkan si SVM naik 65 dari 60 berapa tadi? Coba kita lihat yang ini. Ya, 63 ternyata dia naik ya. Ini 65,9. Oke, catat ya. Kita geser lagi. Kalau 5 gimana? Nah, ternyata naik dia 78 ya. Untuk SVM-nya 78, KNN-nya ya di bawah 61 tadi tetap ini. Ingat, angkanya 78, kita naikin lagi, pengen tahu. 10. Tunggu ya. Sedang berproses, masih 40 sekian persen ya. Kita tunggu. 84%, 89, 94%, 100%. Nah, ingat tadi kan 78 ya. Ini jadinya 75, sedangkan ini naik 610. Nah, itu untuk dilaporkan. Berarti kontribusi kita apa? Kita bisa cerita di result nanti ya, bahwa untuk dataset buah naga yang pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya, Jacqueline Lado, menggunakan neural network dan random forest, kali ini menggunakan KNN dan SVM, terjadi peningkatan akurasi ya, jika mengubah cross validasi number of fault itu 10 ya. 5 ya. Ini kan 10 7,5 ya. Jadi lihat ya, dari rendah 2 naik tertinggi di 5 ke 10 dia rendah lagi ya. Sehingga kita coba fokuskan kembali ke sini 5 ya. Ya, lihat ceritanya ya. Untuk KNN dan SVM jika menggunakan cross validation 2, 3 masih rendah, 5 adalah tertinggi untuk akurasinya, dapat 78 sekian. Kemudian jika kita pakai yang 10, dia turun lagi ya. Nah, berarti kita bisa cerita ini ada pengaruh peningkatan akurasi untuk data set buah naga menggunakan cross validation 5 dan pengklasifikasi SVM, classification akurasinya 78. Tuh ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. SVM ya, prosentase ya. 70, 90, 72, 80 ya. Sudah beda sekali dengan yang tadi gitu ya. Nah, dari sini kan sudah dapat tuh cerita skripsimu gitu ya, atau cerita jurnalmu atau artikel konferenmu gitu ya, udah dapat gitu. Semudah itu. Tetapi intinya kamu kumpulkan data dulu,
kamu percobaan dulu, lihat kan ini kan cuma berapa nih, setengah jam ya, setengah jam. Nah, setelah ini baru kamu bikin proposalnya gitu. Dan ingat, tidak boleh jiplak. Ya. Nah, nanti di sesi kedua kita masuk ke bagaimana cara membuat proposalnya. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, ingat bab 3-nya. Ada berapa langkah? Ada 1, masukkan citra, 2, image embedding, 3, tentukan pengklasifikasi, 4, tes dan skor, 5, laporkan hasil, tetapi bikin cabang lagi pengujian, yaitu nambahkan PCA dan tes yang lain, dan menggeser cross-validasi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah harus pakai ini juga? Enggak, ya. Pakailah kombinasi yang lain. Nah, di Orange Data Mining ini ada sekian banyak ini, ya. Nah, ini contoh ya. Di sini model kan cuman KNN sama SVM. Nah, sedangkan ini banyak sekali, kamu coba sendiri gitu ya. Kamu coba pakai yang mana. Lalu dataset ya bukan cuman buah naga, kan ada yang lain. Gitu. Explore, dijelajahi. Oke, nanti kita lanjutkan untuk penulisan. Sekian dulu.